Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi masih bersama channel Gawe Bagus. Dan tentunya semoga keterangan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi yang melihatnya dan memperhatikan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih mendukung channel kami dan tentunya tidak ketinggalan keterangan yang lebih lanjut. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang huruf-huruf yang bisa disambung dengan huruf yang lainnya. Dalam kutipan, cara menyambung huruf dengan huruf lainnya. Karena kita sudah membahas ya kemarin tentang huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Maka dari itu sekarang kita membahasnya tentang huruf yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Adapun huruf-huruf yang bisa disambung dengan huruf sesudahnya, huruf sebelumnya itu ada 22. Yang pertama adalah huruf ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22. Ini ada 22 ya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah huruf ba. Yang kedua huruf sa. Tak dulu ya. Benisa. Jim, ha, kho. Tadaroza enggak. Sin, shin. Shot, dot, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf. Lam, mim, nun, bau enggak ya? Ha, lam alif, hamzah, terakhir ya. Kita buat contoh ya. Contohnya adalah ketika di huruf awal. Ketika di awal, ini contohnya seperti ini. Ini langsung bahas pegon juga ya. Sebenarnya. Kemarin kita membahas a, i, u. Sekarang kita ya, buat bukan e, bukan i tapi e. Kalau itu biasanya ditandai dengan seperti ini. Pepet kadang-kadang nih teman-teman itu. Gak ada ya-nya, gak ada alifnya, gak ada wawunya. Itu Nah untuk nya itu biasanya ya dikasih titik 3 seperti itu. Meskipun nanti tidak ada tanda ininya ya, tanda pepatnya ini sudah bisa dibaca se, karena nggak bisa dibaca si karena tidak ada ya, tidak bisa dibaca a karena tidak ada alif, tidak bisa u karena tidak ada waw, seperti itu. Terus ketika ba itu di tengah seperti ini, kita buat contoh ba itu di awal. Bacanya bagaimana? Tidak ada alif, tidak ada ya, tidak wawu, berarti baca be, bena. Nah, non dan alif a, berarti na, bena. Dikasih ro, benar. Itu. Ketika di awal dan ketika ba berada di tengah, contohnya seperti ini. Sababun, sababun.
kitabun. Nah, seperti itu ya. Terus ketika di sa juga sama dengan ba, hurufnya ketika di awal sabata umpamanya, ketika di tengah yasbutu kurang satu ya, yasbutu di tengah banyak ini yasbutu. Terus tak, walik ini terbalik ini tak ya, semuanya maaf, ini tak. Kalau tak ya seperti itu, contohnya kalau di awal tatakun, terus ketika di tengah sama dengan ini tatakun, iya tak gandengnya seperti ini. Ketika di akhir, contoh doat, nah ini tak di akhir itu. Nah, saja cepat ini. Jim contohnya ketika di awal jamaatun, jim itu seperti ini. Ketika di tengah yajma'u, ya ini hurufnya ya seperti ini di atas ini boleh. Terus ketika di akhir, umpamanya contoh amrim marij, ya-nya marij ini jim yang di awal, di tengah dan di akhir, contohnya seperti ini. Nah, hak juga sama dengan jim. Contoh kalau di awal ya hasil seperti ini, di tengah ya sulu umpamanya, ketika di akhir sholih. Nah, seperti ini sholih. Khoroja yakhruju, ketika di akhir tasrihun. Ini sin sayubtilu, ini perbedaan nanti tok dan shot ya, saya kasih contoh nanti. Kalau tok niku tidak ada renggetnya, sebelahnya ini lingkaran ini enggak ada renggetnya. Nanti kalau shot itu ada. Terus contoh di tengah lagi, apa contohnya ya, musfirah. Kalau di terakhir umpamanya itu ilmis. Nah, seperti ini. Contoh shin sama seperti sin ya, shin itu sama seperti shin, cuma ada titiknya 3 ya, dicontohkan aja. Sya'a, kebanyakan rengget ini. Sya'a, ya sya'u, terakhir umpamanya bash gitu aja lah, di terakhir, tengah dan di awal ya. Terus shot, nah ini shot itu harus berbeda dengan tok, karena shot itu ada renggetnya. Contohnya sholih, ini sholih. Terus di tengah yasluhu, boleh. Ada di akhir khusus umpamanya.
tapi juga di tengah juga di akhir. Itu tetap ada renggetnya di tengah seperti ini. Rengget ini ada renggetnya, ini harus ada renggetnya tetap. Terus udot juga sama dengan shot. Ketika nanti setelah lingkaran itu harus ada renggetnya seperti itulah. Kebanyakan kalau belum tahu ini renggetnya ini hilang, jadi kalau tidak dikasih alif caga itu seperti tok. Terus di tengah ya hakun, ketika di akhir apa contohnya yakdud. Tok ya, kita tok ini. Tok itu ketika gandeng dengan alif itu langsung ya, dengan lam langsung. Jadi nggak ada rengget di tengah sini, nggak ada rengget di tengah sini, nggak ada. Langsung gandeng dengan lam. Contohnya seperti ini. Beda dengan shot. Kalau shot itu ada renggetnya. Setelah lingkaran itu ada shotnya, ada renggetnya. Ketika contoh di tengah ya matlau ini di akhir kop namanya seperti ini. Nanti tok bentuk akar tengah, awal, tengah dan akhir. Langsung ke zot. Kok zot ya. Zolimuna. Ketika tengah ya jangan lupa dikasih titik kalau zo hafizun. Berarti akhir seperti ini. Terus kita lanjutkan lagi ke ain. Ain itu ketika di awal contohnya seperti ini. Gandengnya seperti ini. Alaihim. Ketika di tengah contohnya seperti ini. Ya maluna. Dan ketika di akhir contohnya seperti to ini ya, tolaa itu akhirnya ain. Tolaa itu. Kita contohkan lagi goin. Goin itu kalau di awal tuh contohnya seperti ini. Goirun namanya. Terus yang tengah apa? Bigoirin. Goin ini tengahnya seperti ini, bentuk seperti ain ya, seperti ain sama, cuma ada titiknya saja. Kalau goin ada titik, ain tidak. Terus ketika di akhir itu juga sama dengan ain. Balago. Bedanya titik. Ketika contoh fa di awal contohnya seperti ini. Fahmun. Ketika di tengah miftahun, namanya fa-nya di tengah seperti itu bentuknya. Ketika di akhir salafun. Seperti ini. Qaf, langsung saja qaf ya. Qaf ini hurufnya harus di bawah garis. Setelahnya nanti kalau di akhir ya, kalau di akhir itu harus di bawah garis. Komarun, kalau di awal seperti ini. Kalau di tengah ya qra'u umpamanya. Tengah seperti ini dan di akhir ini yang saya maksud harus gandul. Ro ha kun. Nah, sejajar dengan ro ya. Kalau garisnya seperti ini, qaf ini di bawah garis, kalau fa ini di atas garis. Itu contohnya ya. Sekarang kaf. Kaf itu kalau di awal seperti ini. Katibun namanya. Di awal.
Kalau di tengah yaktubu. Nah, kalau di akhir malakun, bentuknya ganti seperti ini, seperti semula lagi. Qaf juga ketika sendiri nanti di bawah garis ya bentuknya itu. Lam, contoh lam, awal liyurau, ini ya titik dua ini. Liyurau di awalnya seperti ini. Kalau ketika tengah contohnya a, alaihim ya, alaihim. Amalahum itu sama dengan ketika di awal. Jadi awal amalahum meskipun ini kelihatannya di awal tapi ini kan di tengah. Nah, kalau alif tidak bisa dengan lam, makanya dikasih seperti ini. Amalahum harus dipisah, alif dan lam dipisah. Kalau contoh yang ada di tengah, saya buat ini contohnya. Alaihim. Nah, kalau di akhir kembali ke bentuk semula, amalun, seperti ini, kembali bentuk semula, dan ini harus di bawah garis. Lamnya itu harus menggandul kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Lanjutkan ke mem. Contoh mem kalau di awal malakun, ya, memnya di awal seperti ini. Terus yang kedua di tengah, apa ya? Mumtarin. Ini mem awal, mem tengah, dan mem yang terakhir adalah mimma namanya ya. Jadi agak seperti ini. Alaihim boleh. Bentuknya seperti ini. Kok memnya ada yang kecil, ada yang panjang, itu nanti berbeda pembahasan. Karena mem itu bentuknya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada nanti. Non, contoh non di awal seperti ba, ta, sa, ini non itu. Berbedanya nanti ketika di akhir kalimat ya. Nonnya seperti ini teman-teman. Nurun. Kalau di tengah yunawiru namanya. Ini. Kalau di akhir mustaqim. Kok mustaqim ya? Apa ini mustaqim? Muttaqin gitu aja boleh lah. Muttaqin. Nah, nanti akhir itu harus gandul. Seperti nun, lam, qaf. Nah, ini huruf-huruf yang harus di bawah garis. Terus hak contohnya Hurairah. Ini contoh. Terus ke tengah-tengah muhti'in umpamanya. Ketika di akhir alaihi, bentuknya menjadi seperti ini kalau di akhir ya. Enggak seperti ini tapi bentuknya seperti ini. Ya, terakhir adalah ya. Contohnya yakin. Terus tengah alaihim lagi. Apa? Yang penting paham ya. Terus yang terakhir adalah aliyun namanya. Kalau dibentuk di akhir itu kembali seperti semula teman-teman. Aliyun. Yang penting yang di bawah yang harus ada di akhir di bawah garis itu ada huruf satu apa tadi? Qaf, terus lam, nun, terakhir adalah ya. Ini harus di bawah garis. Nah,
Ini huruf-huruf yang harus di bawah garis. Terus adapun hamzah, kalau hamzah itu mengikutinya biasanya seperti ini. Ada cagaknya ya. Ka'annahum. Kalau Fathiyah itu biasanya pakai cagak alif. Terus ketika di akhir bisyai'in itu pakai alif lain. Seperti ini. Kalau di awal itu pakai alif tetap, hamzah pakai alif, innaka boleh. Ini innaka. Kalau pakai wawu biasanya itu untuk domah ya. Nah, mustahziun. Seperti ini. Mungkin kalau ada yang belum paham atau ingin memberikan suatu pertanyaan, boleh berkomentar di kolom komentar. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.